maka saya hari ini menyatakan mengundurkan diri. Iya, kalau kan mundur. Kalau tidak kan nanti kalau Islam di bawah presiden. Gitu nggih. Gimana? Aku nggak mundur. Memang sudah juga saya konsultasikan dengan beberapa masyayikh, para ulama, karena memenuhi aturan. Jadi mungkin nanti saya mengundurkan diri. Ma'ruf Amin akan diganti Prabowo? Glora.co oleh Tony Rashid. Desas-desus Ma'ruf Amin akan diganti. Maksudnya dilengsarkan dari kursi Wapres, isunya makin santer. Bahkan kabarnya, skenario ini sudah direncanakan sebelum Pilpres 2019. Namanya juga kabar, bisa benar dan bisa tidak. Dari sisi politik jika benar, kabar ini tak terlalu mengejutkan sebab posisi Ma'ruf Amin lemah, tidak punya partai dan dianggap tidak sepenuhnya mempresentasikan kepentingan Nahdliyin, organisasi asal Kiai Ma'ruf ini. Menjadi Wapres tetapi Menteri Agama malah lepas dari NU, kerja dan dukungan PBNU untuk kemenangan Jokowi Ma'ruf total, tetapi kompensasi yang diberikan kepada NU tak sebanding. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami, Berita Rakyat. Sebagai vote getter, pilih Ma'ruf Amin sebagai cawapres cukup efektif. Kantong suara Nahdliyin bisa diambil, terutama untuk mengimbangi suara umat Islam yang anti terhadap Jokowi, khususnya di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Jika Ma'ruf Amin diganti, bagaimana respon PKB dan PBNU? Yang pasti, Ma'ruf Amin tidak mewakili PKB. PKB punya jatah sendiri di kabinet untuk PBNU. Jika posisi Menteri Agama kembali diserahkan kepada kader NU, hal ini akan melegakan. Proporsional, sebab banyak garapan kemenang itu ada di wilayah NU. Mungkinkah posisi Wapres ditukar gulingkan dengan menak? Sepertinya PBNU tak keberatan, sebab pegang kemenak bagi NU bisa jadi lebih banyak manfaatnya daripada posisi Wapres. Lalu apa alasan konstitusional mengganti Ma'ruf Amin? Mengundurkan diri dengan alasan uzur itu dibenarkan oleh konstitusi. Simple. Siapa yang menggantikannya? Yang pasti bukan Muhaimin Iskandar atau Caimin atau Kiai Said Akil Sirot SAS. Kabarnya, ada dua kandidat yang sekarang sedang bersaing untuk mengincar posisi itu. Siapakah? Budi Gunawan dan Prabowo Subianto. Budi Gunawan, orang dekat Megawati, Ketua Umum PDIP. PDIP cukup besar jumlah kursinya di DPR jika nanti terjadi pemilihan di parlemen. Tetapi Jokowi nampaknya lebih sreg ke Prabowo Subianto untuk mendampingi dirinya. Kenapa? Dikarenakan yang pertama, selama ini Jokowi selalu berhasil menghindari kooptasi Megawati. Pilihan kepada Luhut bin Sarpanjaitan selama 2 periode kepemimpinannya adalah bentuk nyata dari upaya Jokowi menghindari kooptasi Mega. Sementara BG adalah orang Mega. Kedua, Prabowo tak diragukan loyalitasnya kepada atasan. Jokowi tak perlu risau dan merasa khawatir terhadap Prabowo. Tidak akan menelikung atasan. LBP adalah orang yang kenal benar dengan siapa Prabowo. Dituduh menelikung PKS dan umat, itu soal yang berbeda. Karena PKS dan umat bukan atasan Prabowo, inilah yang harus dipahami. Ketiga, Prabowo mempunyai partai Gerindra. Jumlah kursinya juga signifikan dan ini bisa menjadi alasan kenapa Prabowo mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Selain alasan untuk persiapan Pilpres 2024, Gerindra akan di garda terdepan untuk backup Jokowi. Hal ini sekaligus memberi pesan bahwa Jokowi merasa aman jika 2024 Prabowo menjadi presiden. Keempat adalah Prabowo militer. Keberadaan militer sebagai Wapres akan menjadi perisai saat Indonesia dihantam krisis. Mesin militer bisa digunakan untuk menghadang jika terjadi demo besar-besaran di masa krisis. Dan ingat, Indonesia sudah masuk masa resesi, pertumbuhan ekonomi minus 5,32%. Dan kabarnya, bahkan lebih dari itu, akhir tahun ini negara kehabisan uang. Ini bisa menjadi gejolak ekonomi yang berefek pada gejolak sosial dan politik. Disitulah peran Prabowo yang berlatar belakang militer menjadi penting. Siapa yang akan menggantikan posisi Ma'ruf Amin? Akan bergantung kelihayan kedua partai besar itu bermanuver antara PDIP versus Gerindra.
Tapi ada pertanyaan besar yang mendasar yang tak boleh diabaikan. Apakah Ma'ruf Amin akan legowo untuk mundur? Atau sebaliknya, mantan kader P3 dan PKB ini justru bermanuver untuk mengganti presiden? Ingat, politik itu tidak linier. Apa yang tampak di permukaan dan perencanaan tak sepenuhnya akan menjadi kenyataan. Dalam dunia politik, sesuatu yang tidak mungkin bisa saja terjadi. Demikian juga dengan pertanyaan dalam judul tulisan tadi. Jadi sangat memungkinkan seorang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggantikan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Beberapa hari lalu, seorang kawan yang memiliki jaringan dengan para aktivis dan elit politik mengabarkan tentang adanya agenda politik seperti di atas. Anda boleh percaya, boleh tidak. Yang jelas, kata Jacob Utama, politik itu tidak hitam putih, Bung. Dulu, Jacob Utama selalu mengatakan hal itu dalam hampir setiap rapat redaksi harian Kompas. Para editor yang hadir biasanya duduk manis mendengarkan dan mencermati visi dan analisa yang disampaikan Pak Jo, panggilan akrab Jacob Utama atas setiap peristiwa yang terjadi di negeri ini. Dan kembali kepada skenario Prabowo yang hendak menggantikan Ma'ruf Amin. Kawan saya itu mengabarkan pernikahan Prabowo, Megawati atau bahasa politiknya koalisi PDIP dengan Partai Gerindra bersifat permanen. Sebagai bagian dari tokoh oligarki partai saat ini, kedua pimpinan parpol ini telah sepakat untuk membuat peta jalan dan skenario politik menjelang pemilu tahun 2024. Lalu apakah pasangan Megawati Prabowo akan maju pada Pilpres 2024 seperti yang dilakukan mereka berdua pada Pilpres tahun 2009? Dalam Pilpres nanti Megawati ternyata akan mengusung anaknya Puan Maharani yang kini Ketua DPR RI. Selanjutnya Puan akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Apakah Prabowo tidak capek nyapres terus-menerus sementara usianya sudah mau tanah? Sekali lagi, dalam dunia politik ambisi untuk meraih kekuasaan tidak mengenal umur. Buktinya adalah Mahathir Mohamad ikut dalam kontestasi pemilu dan berhasil menjadi PM Malaysia, walaupun setelah itu beliau mengundurkan diri. Jika melihat portofolio Prabowo Subianto di dunia politik, sebenarnya modalnya sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk bisa running kembali dalam Pilpres 2024. Dan kali ini, dia akan berpasangan dengan Puan Maharani, cucu biologi Soekarno, Presiden pertama Republik ini. Soal adanya lapisan masyarakat yang kecewa dengan sosok Prabowo Subianto yang telah berubah wujud dari harimau menjadi meong itu adalah persoalan lain. Soal akankah nanti Prabowo akan menjadi mengumandangkan kembali kalimat heroik, saya akan timbul tenggelam bersama rakyat? Kita lihat saja nanti. Yang jelas, saat ini posisi politik Prabowo Subianto semakin kuat, bukan saja dia telah terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra dalam Kongres luar biasa, tetapi di jajaran kabinet Prabowo kini lebih berpengaruh daripada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Betapa tidak? Sekarang tugas Prabowo bukan hanya sebagai Menteri Pertahanan, tetapi juga telah diberi mandat oleh Presiden Jokowi untuk mengurus masalah ketahanan pangan negara. Lebih tepatnya, Prabowo telah diminta Jokowi untuk mengolah lahan gambut di Kalimantan yang luasnya lebih dari 1 juta hektar. Tidak heran jika kemudian ada wacana tentang rencana para anggota TNI diterjunkan ke sawah untuk mengelola lahan gambut tersebut. Tidak jelas alasan di balik keputusan Presiden Jokowi mempercayakan pengelolaan masalah pangan atau lahan gambut kepada Menhan Prabowo. Mengapa Presiden Jokowi tidak menunjuk Menteri Pertahanan Syahrul Yassin Limpo? Apakah karena Mentan Syahrul Yassin Limpo berasal dari Partai Nasdem, yang saat ini posisi politik partainya cenderung untuk keluar dari kelompok partai koalisi penguasa? Mungkin demi mempersiapkan agenda politik sendiri menjelang pemilu 2024 nanti. Sekali lagi, jika benar Prabowo Subianto hendak menggantikan Ma'ruf Amin, maka pertanyaannya adalah bagaimana cara dan mekanismenya? Bukankah Wapres Ma'ruf Amin satu paket dengan Presiden Jokowi? Dan keduanya telah dinyatakan menang oleh KPU dalam kontestasi Pilpres tahun 2019 lalu. Walaupun banyak kalangan masyarakat menuju kemenangan tersebut diraih dengan cara curang. Pergantian penguasa seperti Wapres Ma'ruf Amin dilakukan melalui proses politik yang disepakati bersama, di antaranya para pimpinan parpol penguasa. Alasan rasional bisa dicari-cari, misalnya mengingat usia Ma'ruf Amin sudah tua dan sering sakit-sakitan, maka posisi dan jabatan Wapres perlu diganti. Bagi sementara kalangan bisa saja agenda politik untuk menggantikan Ma'ruf Amin sebagai Wapres dianggap sebagai skenario di luar nalar politik. Pikiran seperti ini juga sah-sah saja. Tapi jika nanti skenario politik PDIP Gerindra ini benar-benar menjadi kenyataan, maka realitas politik tersebut akan semakin mengukuhkan pendapat bahwa dalam dunia politik segala kemungkinan bisa terjadi. Sangat mungkin terjadi
Jokowi bisa mundur atau bahasa halusnya diminta mundur sebelum masa tugasnya selesai sebagai presiden periode kedua berakhir tahun 2024. Bisa di 2023 Jokowi mundur, sehingga pada Pilpres 2024 nanti posisi Prabowo adalah presiden. Loh, kalau begitu siapa nanti yang akan meminta mundur Jokowi? Ya penguasa parpol koalisi lah, terutama PDIP dan Partai Gerindra. Nah, kawan saya itu mengabarkan seperti itu agenda dan skenario politik yang akan dijalankan Prabowo Subianto bersama PDIP. Jadi langkah pertamanya adalah menggantikan Ma'ruf Amin sebagai Wapres, kemudian setahun atau 2 tahun menjelang Pilpres 2024, Prabowo akan menggantikan Jokowi sebagai presiden. Dengan begitu, nanti Prabowo akan maju sebagai presiden incumbent dalam Pilpres 2024 tatkala berpasangan dengan Puan Maharani. Itulah agenda politik dari koalisi permanen PDIP Partai Gerindra. Dengan demikian, sudah lengkap oligarki parpol dan dinasti politik di negeri ini. Mereka akan asik sendiri dengan permainan kursi kekuasaan masing-masing, sementara masyarakat dibiarkan mengurus dan mengatasi masalahnya sendiri. Melihat perilaku elit politik ini, semoga rakyat Indonesia bisa diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi masalah yang dihadapi saat ini, seperti penyebaran pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi yang sudah di depan mata masyarakat. Sekarang dihadapkan pada persoalan yang saling bertumpuk dan silih berganti. Sementara para penguasa asik mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing. Di masa datang, generasi penerus bangsa akan membaca catatan sejarah yang berbunyi. Di zaman dulu ada orang politisi bernama Prabowo Subianto yang pernah maju dalam Pilpres sebanyak 3 kali, bahkan mungkin nanti 4 kali. Pada 2009, Prabowo menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri. Megawati Prabowo dikalahkan pasangan SBY Budiono. Lalu pada Pilpres 2014, Prabowo maju sebagai capres berpasangan dengan Hatta Rajasa. Prabowo Hatta kalah dari pasangan Jokowi JK. Kemudian di Pilpres 2019, Prabowo maju berpasangan dengan Sandiaga Uno. Prabowo kembali kalah dari Jokowi pada periode keduanya, berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Prabowo akhirnya bergabung dengan kabinet Jokowi. Setelah menjadi menhan di kabinet Jokowi, tiba-tiba Prabowo menggantikan Ma'ruf Amin sebagai Wapres. Tidak hanya itu, menjelang Pilpres 2024, Prabowo kembali kemudian menggantikan Jokowi yang mengundurkan diri sebagai presiden yang pada periode kedua. Selanjutnya, Prabowo bersama Puan Maharani maju sebagai pasangan capres dan cawapres pada pemilu Presiden 2024. Jika seperti itu catatan sejarah politik Indonesia, apakah anak cucu generasi bangsa Indonesia akan menangis sambil mencaci maki para elit politik generasi sebelumnya? Atau mereka akan menerima dengan legowo catatan kelam perilaku elit kekuasaan saat ini? Wallahu a'lam bishawab. Penulis adalah wartawan senior FNN.co.id.